Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Azhar dan kebetulan di sini saya sedang duduk bersama Ustadz Gilang. Di video sebelumnya kan kita sudah tahu beliau ini siapa. Beliau adalah guru tahfidz dan bisa disebut juga sebagai muadzin. Nah, di sini saya akan bertanya atau ingin tahu bagaimana cara adzan yang benar dan bagaimana untuk mempercantiknya. Bisa untuk tolong dijelaskan? Ya, baik. Untuk adzan sendiri bagaimana caranya gitu kan? Sebetulnya hanya mudah sebetulnya adzan itu. Yang pertama, kita cukup modal pernapasan saja. Yang kedua adalah kita menguasai irama, cuma dua gitu kan? Cuma ada dua. Yang pertama pernapasan. Pernapasan dibagi menjadi tiga, ada dari tenggorokan, ada yang napas dari dada, dan ada pernapasan dari perut. Dan yang paling bagus atau paling dianjurkan adalah suara dari perut. Ya, kenapa? Karena kalau dari tenggorokan itu nanti lama-kelamaan kita akan habis serak gitu kan kalau mengandalkan dari tenggorokan. Gitunya urat teh hanas gara rede gitu kan, tapi suara biasanya tidak akan nyampai untuk suara yang akan dicapai atau suaranya tinggi itu tidak akan. Adapun dari suara dada itu suara yang tadinya salah mengambil napas, salah pengambilan napas sehingga napas itu adanya dari dada dan itu juga kurang dianjurkan. Nah, kalau dari perut itu sangat mudah sekali. Ya, caranya seperti apa gitu kan? Supaya kita ingin langsung suara ke perut. Simple, tinggal kita ngambil napas dari hidung dan perut dikembungkan. Nah, sehingga ketika berbicara akan seperti menahan. Nah, tuh kan kalau dilepaskan jadi kieu kan? Nah, kalau suaranya tadi di dalam perut, nah suaranya akan seperti ini, akan seperti menahan. Fungsi dari suara perut juga yang pertama lebih panjang. Itu napas pasti akan lebih panjang. Ya, kemudian yang kedua, suara tinggi apapun biasanya ketika perutnya sudah bagus, pengolahan napasnya sudah bagus, itu insya Allah akan mudah untuk dicapai. Itu dalam pernapasan. Kemudian iramanya usahakan satu dulu irama yang dikuasai. Misalnya irama kurdi, irama bayati yang yang diadzankan, yang dikumandangkan oleh Misyari Rosyid ya, Syekh Misyari Rosyid yang lagi viral. Yang seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu iramanya dikuasai dulu, cengkoknya gitu kan. Kemudian bagaimana naik turunnya itu dikuasai dulu sampai betul-betul terkuasai gitu kan. Baru nanti diaplikasikan antara tadi setelah pengolahan nafas, kemudian kita sudah menguasai irama, baru aplikasikan. Nah, bagaimana kalau tidak sampai? Nah, kalau tidak sampai ternyata yang ketiga, berarti poin ketiga harus ditambah, yaitu latihan ekstra. Karena walau bagaimanapun napas itu ketika terus diolah, terus dilatih, napas itu akan semakin meningkat. Seperti fisik, gitu kan? Fisik pemain bola kan asalnya misalnya dari rendah, sedang, terus gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara latihan yang lebih ekstra. Berarti poin ketiganya adalah latihan gitu kan. Kalau kita ingin misalnya suaranya tadi kurang nyampe gitu kan, karena suara kita terlalu rendah dan target kita terlalu tinggi, itu bisa dengan latihan khusus. Itu barangkali tipsnya cuma 2 ya. Ya, jadi begitu, kita sudah banyak menggali ilmu dari Ustadz Gilang ini. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz, sudah mau berbagi ilmu untuk kita semua. Dan apakah ada yang mau ditanyakan? Mau nanya Ustadz, gimana sih cara biar kita nggak minder waktu azan di masjid itu? Mungkin bisa jawab.
Ya, kalau untuk minder tersendiri itu pasti ada, apalagi kalau kita baru gitu kan, baru belajar ataupun baru bergabung di masjid misalnya kan, tidak kenal. Yang pertama memang harus dengan cara pendekatan dulu gitu kan, sosialisasi dengan orang-orang masjid, dengan orang tua ataupun dengan sepuh-sepuh yang suka adan. Sosialisasi dulu gitu kan, sosialisasi dulu sampai kita kenal. Kalau sudah kenal itu biasanya mengurangi ya. Nah, tinggal tingkatan keduanya tadi yaitu latihan. Kalau latihan kita kurang, biasanya itu akan mempengaruhi kepedean kita. Tapi biasanya kalau latihannya sudah mantap, di rumah sudah latihan, di mana-mana sudah latihan, insya Allah itu akan menambah mental. Biasanya itu sih. Yang pertama sosialisasinya dulu, kemudian yang kedua latihannya diasah lagi. Insya Allah itu akan lebih menambah kepedean kita. Ya. Mungkin segitu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Ustaz. Mungkin segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.